Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Pembahasan kita hari ini adalah mengenai mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek. Adapun materinya adalah 1. Prinsip menulis cerpen, 2. Langkah-langkah menulis cerita pendek, 3. Membangun karakter tokoh, dan 4 adalah menyunting teks cerita pendek. Itu adalah beberapa pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Baik, sebelum kita membahas bagaimana cara membuat sebuah cerita pendek, alangkah lebih baiknya tanamkan dalam diri Ananda bahwa membuat cerpen itu tidaklah sulit. Kenapa? Karena pernyataan tersebut harus ditanamkan pada pikiran Ananda sebelum menulis. Jika Ananda berpikir bahwa menulis cerpen itu sulit, hal tersebut benar-benar akan menjadi sulit. Jadi menulis cerpen itu tidaklah sulit karena siapapun bisa menulis kalau mau mencobanya. Jadi prinsip menulis cerita pendek ada 3. Yang pertama, tulislah sekarang. 2. Jangan takut gagal. Dan 3 adalah jangan menyerah. Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk menulis cerita pendek bagi pemula adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mencari gagasan. Artinya, gagasan atau ide cerita adalah hal pertama yang harus dimiliki si penulis. Karena ide ini biasanya tidak muncul begitu saja. Contohnya, penulis-penulis ternama pun selalu mendapatkan ide mereka ketika menjalani kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, Ananda pergi ke sekolah. Nah, dalam perjalanan ke sekolah, cobalah Ananda amati kejadian yang ada di sekitar kalian. Apakah di jalan ada seorang pedagang atau penyapu jalanan? Nah, biasanya ide itu sering muncul dari hal-hal yang kecil atau bahkan sebelumnya kita tidak pikirkan. Nah, cobalah dengan lebih peka lagi untuk mengamati, karena ide itu akan muncul secara alami. Sebagai contohnya, ketika melihat ada orang yang menjajakan surat kabar yang begitu gigih, nah kamu memperoleh ide membuat cerpen dengan judul Kegigihan Tukang Koran. Nah, mungkin kamu bisa menemukan ide-ide lain berdasarkan pengamatan kalian. 2. Percaya dengan gaya bahasa sendiri. Artinya, setelah langkah awal sudah mempunyai idenya, silakan segera tuliskan. Hal terpenting untuk kalian ingat adalah jangan merasa malu, takut, atau enggan untuk menulis ide kalian. Tulis ide kalian apa adanya menggunakan bahasa yang biasanya digunakan sehari-hari. Apapun hasilnya, itu adalah cerpen buatan kalian. Jadi setelah kamu mencari ide dan selesai menulis sebuah cerpen, pasti kalian akan merasa bangga setelah selesai menuliskan semua ide-ide kalian. Dan tidak perlu dipusingkan dengan harus menggunakan bahasa yang indah atau harus menggunakan gaya bahasa yang sangat memukau. Jadi cobalah, silahkan kamu tuliskan apa adanya, karena percayalah setiap orang itu mempunyai gaya bahasa sendiri yang memiliki ciri khas yang menarik. 3. Mewakili cerita. Artinya adalah paragraf awal adalah bagian terpenting dari cerita pendek. Paragraf awal penting karena mencerminkan inti cerita pendek. Nah, kenapa? Karena biasanya pembaca akan menilai sebuah cerita pendek itu dari awal paragrafnya. Pembaca memutuskan akan membaca cerita pendek atau tidak tergantung paragraf awalnya. Jadi, paragraf ini harus dibuat semenarik mungkin. Tujuannya adalah untuk memancing pembaca agar terus membaca dari awal sampai akhir. Langkah yang keempat adalah memadukan peristiwa-peristiwa kunci. Setelah selesai membuka cerita, lanjutkanlah menulis secara mengalir. Buatlah paragraf demi paragraf dengan mencurahkan seluruh perasaan dan pikiran. Jangan pikirkan bagaimana hasilnya nanti. Tulis saja semuanya dengan gaya kalian sendiri tanpa ragu. Dengan sendirinya, alur cerita akan terbentuk. Ide-ide untuk paragraf berikutnya pun akan terbayang dengan jelas. 5. Menentukan ending, di mana paragraf pembuka sangat penting, namun ending atau penutup cerita pun tak kalah penting. Ending artinya bagian yang dapat menorehkan kesan mendalam di hati pembaca. Jika paragraf pembuka memancing pembaca untuk membaca,
Maka ending memancing pembaca untuk merenung. Maka tulislah endingmu semenarik mungkin. Buatlah pembaca merenung dan berintrospeksi. 6. Mengedepankan cerpen. Ketika selesai ditulis, kamu jangan terburu-buru menunjukkannya kepada orang lain. Bersabarlah, tunggulah beberapa hari. Kemudian, membaca kembali cerpen karya kamu dan menilai cerpenmu sendiri dengan lebih objektif. 7. Menyunting cerpen. Artinya, memperbaiki kesalahan yang terdapat dalam teks cerpen. Dalam tahapan ini, artinya kalian harus membaca ulang kembali dan temukan kesalahan sebanyak-banyaknya, lalu diperbaiki. Dan setelah selesai, yakinlah dirimu bahwa cerpen yang sudah kamu buat itu sudah matang dan siap dibaca oleh orang lain. Yang terakhir adalah jangan pernah berhenti menulis, di mana menulis adalah sebuah perjalanan. Artinya, kita tidak boleh berpuas diri ketika berhasil menulis satu cerpen. Selanjutnya, hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah membangun karakter tokoh. Ada banyak cara yang bisa digunakan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, melalui ucapan tokoh. Ucapan si tokoh menggambarkan karakternya, di mana orang yang sopan tentu berbeda cara bicaranya dengan orang yang bengal. Orang yang pemarah tentu berbeda pula cara bicaranya dengan orang yang penyabar. Demikian seterusnya. 2. Melalui pemberian nama. Dalam kehidupan nyata, nama seseorang memang tidak identik dengan sifat dan perilaku orang tersebut. Namun, dalam dunia fiksi, kita bisa memberikan nama-nama tertentu untuk memberikan kesan karakter yang berbeda-beda. Sebagai contoh, nama Dewi itu cenderung berkesan anggun dan keibuan. 3. Melalui deskripsi yang disampaikan oleh penulis. Artinya, si karakternya itu disampaikan secara langsung oleh si penulisnya. Sebagai contoh, Rina adalah gadis yang amat penyabar. Ia selalu memulai ucapannya dengan senyuman. 4. Melalui pendapat tokoh-tokoh lain dalam karya. Artinya, pendeskripsian sifat atau karakter tokoh tidak hanya disampaikan dalam narasi penulis, tetapi juga dialog antar tokoh. Yang terakhir adalah melalui sikap atau reaksi si tokoh terhadap kejadian tertentu. Silakan sambil dilihat, contohnya terdapat dalam buku paket kalian masing-masing, ada di halaman 95. Nah, sekarang kalian sudah bisa menulis cerita pendek. Sebelumnya telah dibahas bahwa ketika selesai menulis sebuah cerita pendek, kita perlu menyunting cerpen terlebih dahulu. Nah, apa itu menyunting? Menyunting artinya adalah memperbaiki bagian-bagian yang salah berdasarkan telaah sebelumnya. Lalu, hal-hal apa saja sih yang harus diperhatikan ketika akan memperbaiki atau menyunting sebuah teks? Yang harus diperhatikan ketika akan menyunting adalah yang pertama, logika cerita, 2. Konflik cerita, 3. Struktur kalimat, 4. Ketepatan ejaan, dan yang terakhir adalah penggunaan majas. Yang pertama adalah logika cerita. Teks cerita pendek memang berupa rekaan, namun rekaan bukan berarti boleh tidak logis. Sebagai contoh, lutut Andri tergores batu tajam sehingga ia tak dapat berjalan. Thomas membantunya berdiri, tetapi tiba-tiba ada seekor ular. Mereka pun berlari terbirit-birit. Oke, apakah kalian dapat menemukan adanya kesalahan atau keganjalan dalam kalimat tersebut? Nah, ketidaklogisan dalam kutipan cerpen tersebut adalah terdapat pada kata mereka pun berlari terbirit-birit. Kenapa? Karena di sini Andri tergores batu tajam, artinya dia tidak bisa berdiri atau tidak bisa berjalan. Kenapa? Di kalimat tersebut menyatakan bahwa mereka. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Yaitu dengan menggantikan kata gantinya menjadi lutut Andri tergores batu tajam sehingga ia tak dapat berjalan. Thomas membantunya berdiri, tetapi ada seekor ular. Thomas pun berlari terbirit-birit dan meninggalkan Andri. Nah, yang digantinya adalah kata mereka diganti menjadi kata Thomas. 2. Konflik cerita, di mana konflik adalah nyawa dari setiap kisah. Kisah yang tidak memuat konflik tentu tidak menarik. Kisah yang memuat konflik tetapi tidak tajam pun akan membosankan. Jadi kita harus memastikan bahwa konflik yang kita sajikan sudah sangat tajam. Lalu bagaimana cara mengetahui konflik kita sudah tajam atau belum? Nah, dengan cara ketika membaca cerpen,
apakah kita merasa tegang dan seru? Sebaliknya, apakah kita bosan dan merasa cerita kita biasa-biasa saja? 3. Menggunakan kalimat, di mana cerpen disampaikan melalui kalimat. Tanpa kalimat, teks cerpen tidak akan terbentuk. Jadi, ketika akan membuat sebuah cerpen, pastikan struktur kalimat yang dibuat itu sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Sebagai contoh, walaupun Nina sudah memarahinya, namun adiknya itu tetap tidak peduli. Tetap saja malas, Panji menggantikan seragamnya ketika pulang sekolah. Nah, setelah memperhatikan kalimat tersebut, ternyata ada struktur kalimat yang kurang tepat dan membingungkan pembacanya. Lalu bagaimana memperbaiki kalimat tersebut menjadi kalimat yang dapat dipahami oleh pembaca? Perbaikan kalimatnya adalah, walaupun Nina sudah memarahinya, Panji tetap tidak peduli. Adiknya itu tetap saja malas mengganti seragamnya ketika pulang sekolah. Sudah lebih jelas ya kalimatnya, dan strukturnya pun sudah tersusun dengan rapi. Keempat adalah penyuntingan dari segi ketepatan ejaan. Ejaan meliputi penggunaan huruf kapital, huruf miring, serta penggunaan tanda baca. 5. Penggunaan majas. Artinya, penggunaan majas ini sangat penting untuk memberi bobot pada karya sastra yang diciptakan. Tanpa majas, teks cerita pendek akan terasa hambar dan kurang nilai sastranya. Baik, itu adalah pembahasan terakhir kita di bab 3, yaitu materi terkait dengan teks cerita pendek. Semoga apa yang disampaikan dapat kalian pahami dan mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.